Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data pada aplikasi Smart PLS 4, mulai dari outer model, inner model, hingga ke robustness check. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video, perkenalkan dulu, nama saya Iputu Abi Sudarsana dengan NIM akhir 333 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Sandy dengan NIM akhir 223. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk langsung ke videonya. Tapi sebelum kita eh, masuk pada aplikasi Smart PLS-nya, kita masuk dulu pada Excel-nya. Kita lihat dulu datanya, data yang akan digunakan itu seperti apa. Nah, kalian bisa lihat data yang akan kita gunakan itu adalah data ini, yaitu tabulasi data Erik, dan kita juga harus membuatnya seperti kerangka konseptual di sebelah ini. Kalian bisa melihat kerangka konseptualnya itu seperti ini. Oke, kita langsung masuk saja pada aplikasi Smart PLS-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasi Smart PLS-nya. Pertama-tama itu yang kita lakukan itu adalah membuat project baru, yaitu kita pilih new project, kita buat namanya itu terserah kalian. Di sini kita buat namanya itu adalah eh, tugas akhir semester. Langsung ke create. Nah, setelah ini kita pilih pada menu import data file, kita cari data yang tadi ya, data tabulasi data Erik itu. Nah, ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau untuk di bagian missing ini sudah nol, itu berarti datanya itu aman-aman saja ya. Dan untuk data saya ini semuanya udah aman, tapi kita hilangkan dulu yang menunya ini pada data. Jadi habis itu kita langsung saja masuk ke import. Nah, setelah masuk pada menu import ini, kita back dulu. Habis itu kita masuk ke sini, ke menu PLS SEM. Nah, di sini model type-nya kalian boleh namain apa saja terserah, karena saya sudah pernah membuat namanya seperti ini, jadi kita buat aja seperti ini. Kita save. Nah, terus untuk setiap eh, indikator atau setiap variabel di sini, itu kita mengikuti kerangka konseptual yang tadi ya. Kita lihat dulu kerangka konseptualnya seperti apa. Nah, seperti ini. Kita buat dia jadi seperti ini. Oke, kita masuk lagi pada Smart PLS-nya. Nah, cara membuat eh, variabelnya menjadi seperti kerangka konseptual tersebut adalah kalian klik saja pada mouse kalian atau kursor kalian di variabel pertama, yaitu variabel PE1. Itu klik, kalian pencet tombol shift di keyboard kalian, baru kalian klik lagi di bawahnya seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya eh, terblok begini, eh, tahan mouse kalian terus geser ke kanan dan oke. Nah, nanti jadinya dia seperti ini. Kita kecilkan sedikit layarnya biar dia muat lebih banyak. Nah, setelah begini kalian atur saja sesuai dengan urutan di pada konsep kerangka konseptualnya. Ini terus diulang sampai semuanya selesai ya, hingga membentuk kerangka konseptualnya. Selanjutnya yaitu ini. Nah, jadi karena datanya ini terlalu banyak ya, kita tidak bisa eh,
mengikuti kerangka konseptualnya, tapi setidaknya untuk arahnya itu harus tetap sama seperti kerangka konseptualnya. Jadi kita buat ini di sebelahnya aja, kita kebawakan saja ininya, terus lanjut sampai akhir. Nah, setelah semua terbentuk seperti ini, kita konekkan masing-masing seperti kerangka konseptualnya itu, yang dimana ini adalah variabel X ya. Ini tuh variabel X, dan yang dua ini adalah variabel Y. Kita klik menu connect, kita konekkan saja dari mulai yang pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, tadi untuk yang connect ke Y2 itu pada variabel X itu ada dua, yaitu variabel yang FC dan variabel HA. Kalau kalian memperhatikan tadi. Nah, setelah semuanya seperti ini, sesuai dengan kerangka konseptualnya, kita langsung masuk pada menu calculate. Kita masuk pada PLS algorithm, kita langsung start calculate aja. Nah, setelah start calculate, pertama-tama yang kita harus cek itu adalah outer loadingnya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk outer loadingnya. Nah, untuk nilai outer loading itu harus berada di bawah, maaf, harus berada di atas 0,70. Jadi kalau outer loadingnya itu di bawah 0,70, itu maka indikator itu dianggap tidak reliable. Dan kalau di atas 0,7 berarti indikator itu dianggap reliable atau diterima. Jadi untuk semua indikator di sini itu sudah reliable atau diterima. Jadi tidak ada yang perlu dirubah lagi. Selanjutnya itu setelah kita mengecek auto loading, kita masuk pada menu diskriminan validity pada menu Fornell Locker. Nah, pada menu Fornell Locker ini, untuk nilai yang paling atas itu, yang ini, atas, 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 atas ini, itu harus lebih besar daripada nilai yang di bawahnya. Jadi, eh, terlihat bahwa setiap konstruk itu memiliki nilai diagonal yang seluruhnya itu lebih besar daripada nilai kolerasi yang berbaris di kolomnya. Jadi intinya nilai yang di atas itu harus lebih besar daripada nilai yang di bawah ya. Kalau tidak itu berarti menandakan ada yang bermasalah atau ada yang error dengan data kalian. Dan kalau sudah begini berarti model itu telah memenuhi validitas diskriminan berdasarkan kriteria Fornell Locker. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada eh, uji HTMT yang paling atas itu, diskriminan validity atas. Nah, kalian bisa lihat di sini pada diskriminan validity pada uji HTMT-nya itu rata-rata sudah memenuhi atau sudah lolos, tapi terdapat ada 4 indikator yang tidak lolos dan beberapa indikator yang masih di ambang batas dan masih dapat ditoleran. Jadi, karena terdapat 4 indikator yang tidak lolos pada uji HTMT, kita harus membuatnya itu agar lolos atau setidaknya itu berada di ambang batas yang dapat ditoleran. Tapi sebelum kita eh, mengubah ini, kita harus cek dulu konstruk reliability and validity-nya. Nah, saat kita eh, membuat nilai HTMT-nya itu turun, bagaimanapun caranya kalian membuat, untuk uji reliability-nya itu tidak boleh berada di bawah 0,70 dan untuk AV-nya itu tidak boleh berada di 0,50. Jadi caranya itu yang kita edit dulu, habis itu kita back, kita save dulu, kita back, terus kita masuk ke bagian ini, tabulasi data penelitian. Di sini kita termasuk pada ini, kita masuk pada menu kolerasi. Nah,
Selanjutnya kita copy to Excel aja, kita pindahkan dia ke Excel. Nah, karena mungkin nanti terlalu lama kalau saya menjelaskan itu, ini sudah ada, eh, ini sudah ada yang tadi sempat saya copy ke Excel. Kalian bisa lihat ini. Tadi itu kalau kalian masih ingat, yang bermasalah itu adalah FC terhadap EE, terus ada PV terhadap EE, terus ada trust TR terhadap IP, dan PP terhadap HA. Nah, jadi caranya itu adalah kalian mencari titik temu antara kedua variabel tersebut dari mulai FC eh, terhadap EE dan seterusnya. Kalian bisa blok aja seperti ini. Kalian terserah warnakan seperti apa dan kalian blok juga dari atasnya. Nah, kalau kalian sudah menemukan titik temu yang ini, kalian bisa pindahkan di bawah. Nah, kan sudah ada tadi, saya sudah mengkopinya, terdapat 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalian pindahkan ke bawah sini. Nah, kalau sudah pindah ke bawah sini tuh, kalian cari nilai terbesar di setiap eh, variabelnya. Kita coba, ini sudah ada tadi, kita coba hapus dulu salah satunya. Nah, cara mencarinya itu adalah kita sama dengan average, atau singkat aja AVG, terus buka kurung, kalian ambil baris kolom ke bawah dulu, kalian enter. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita langsung geser saja ke sampingnya agar tidak mengulang rumus yang sama. Begitu juga untuk yang di atasnya, sama dengan AVG, buka kurung, terus sini aja. Sama dengan AVG, buka kurung, enter. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai-nilai ini, kalian bisa lihat semuanya sudah ada nilainya. Kita itu perlu mencari indikator dengan nilai terbesar untuk kita hapus indikatornya yang terdapat di setiap variabel. Nah, untuk indikator terbesar di sini itu adalah F2. Kita masuk dulu ke PLS algorithmnya lagi. Kita masuk ke PLS algorithm. Nah, tadi yang nilai terbesar itu F2 ya. Kita hapus ini dulu satu. Kenapa kita milih data yang terbesar? Karena data yang, maaf, karena indikator dengan nilai yang paling besar itu kadang yang paling sering berpengaruh terhadap uji HTMP-nya. Jadi kita hapus dulu ini, delete. Kita cek dulu, kita calculate lagi, kita ke PLS algorithm, kita start calculate. Nah, kita cek dulu diskriminan validity. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk FC terhadap EE-nya ini itu sudah menurun ya, dari yang awalnya itu 0,9 belasan kalau nggak salah. Jadi sudah turun jadi 9,2. Nah, kita edit lagi, kita back. Nah, karena pada variabel FC ini terdapat 4 indikator, tadi sudah kita hapus satu, kita masih bisa menghapus satu lagi karena variabel itu harus tetap berisi dengan dua dua indikator. Karena kalau hanya terdiri dari satu indikator itu, eh, uji reliabilitasnya itu tidak dapat dilakukan. Dan karena reliabilitas itu mengukur eh, konsistensi antar indikator, dan konsistensi itu tidak mungkin dihitung hanya dengan satu indikator saja. Dengan satu indikator itu kita tidak akan tahu apakah nilai yang dihasilkan itu stabil atau dipenuhi dengan error, sehingga konstruk atau variabel itu tersebut tidak valid secara metodologis dalam PLS SEM. Jadi kita bisa menghapus salah satu lagi. Karena tadi data yang terbesar kedua itu adalah FC1. Setelah FC2 itu kita hapusnya itu adalah FC1 dulu. Kita calculate lagi, kita PLS algorithm, kita start calculate lagi. Kita cek discriminant validity pada uji ATMT. Nah, ternyata saat menghapus data yang kedua terbesar tadi, itu malah membuat FC terhadap EE-nya itu malah
lebih besar angkanya. Jadi kemungkinan besar untuk FC1 itu adalah eh, indikator inti dari konstruk FC tersebut, jadi tidak bisa dihapus. Caranya itu adalah kita menghapus yang eh, ketiga terbesar, yaitu FC4-nya. FC4 dihapus, kita calculate lagi, kita ke PLS algorithm, kita start calculate. Nah, diskriminan validity, tidak diajarkan. Nah, pada saat menghapus FC4 itu, FC terhadap EE itu sudah memenuhi ya. Jadi sekarang nilainya itu 0,833. Kita lihat juga pada konstruk reliability and validity. Nah, untuk indikator FC itu semuanya masih memenuhi. Intinya untuk reliability ini tidak boleh berada di bawah 0,70 dan AV ini tidak boleh berada di 0,50. Nah, baik. Nah, setelah kita mendapatkan eh, ATMT yang lolos pada FC, selanjutnya itu adalah PV terhadap EE-nya. Nah, untuk PV terhadap EE itu, yang PV terbesar itu adalah PV3 ya. Kita hapus PV3-nya, delete, kita calculate, PLS algorithm lagi, start calculate. Nah, masuk pada menu yang sama, discriminant validity. Nah, kalian bisa lihat pada PV terhadap EE-nya itu sudah memenuhi, atau setidaknya berada di ambang batas. Intinya ini masih bisa ditoleransi dan lolos. Kita cek eh, uji reliability-nya. Nah, pada uji reliability-nya ternyata PV atau price value-nya ini tuh menurun lebih kecil dari 0,70. Jadi ini tidak bisa dilakukan. Jadi untuk PV3 itu tidak bisa dihapus ya karena itu menyebabkan uji reliability pada Chromos Alpha dan composite reliability-nya itu tidak lolos. Jadi caranya itu adalah kita menghapus eh, nilai terkecil paling kecil dari indikat dari variabel tersebut. Yang terkecil itu adalah PP1, kita delete. Tapi dengan cara kita menghapus kedua indikator dari kedua variabel. Dari PV1 yang terkecil dan EE1-nya itu yang EE juga yang terkecil yaitu EE1. Kita delete, terus kita ke calculate ke PLS algorithm. Kita start calculate lagi. Kita masuk pada menu yang sama. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk PV terhadap EE-nya itu sudah lolos ya. Dan kita coba masuk pada konstruk reliability-nya. Dan ternyata pada konstruk reliability-nya juga semuanya aman ya. Semuanya diterima. Dan berarti yang dihapus itu adalah yang kedua tersebut terkecil. Jadi intinya saat kalian menghapus indikator yang terdapat pada setiap variabel itu adalah tidak harus yang terbesar. Ya walaupun di beberapa kasus yang indikator dengan nilai terbesar itu adalah yang sering mempengaruhi uji HTMT. Tapi dalam kasus lain seperti yang saya alami itu adalah indikator terkecil itu adalah yang berpengaruh pada uji HTMT-nya. Dan begitu juga untuk kedua yang dua lainnya yaitu pada PP terhadap HA dan TR terhadap IP. Nah, untuk PP itu yang perlu kita hapus itu adalah setelah tadi saya menguji, yang perlu dihapus adalah PP4 dan PP1. Karena PP4 dan PP1 ini dihapus, kita kalkulasi dulu, kita PLS algorithm, secara kalkulasi lagi, kita cek dulu. Nah, untuk nilai PP terhadap HA itu masih merah ya, 0,14. 0,914. Nah, dan karena kita tidak bisa menghapus lagi di sini, caranya itu adalah menghapus variabel yang satunya, yaitu variabel habit, dengan cara mencari variabel terkecilnya, yaitu HA1. Kita delete, kita start calculate, kita PLS algorithm. Masuk pada menu yang sama. Nah, kalian bisa lihat di sini dari PP terhadap habitnya itu sudah memenuhi ya, sudah walaupun masih berada di ambang batas, tapi masih dapat ditoleran. Dan kita lihat dari konstruk reliability-nya dan di sini juga masih aman-aman saja dan semuanya memenuhi.
kita kembali lagi. Nah, tadi masih ada satu indikator yang masih merah pada uji HTMT yaitu TR terhadap IP-nya. Untuk TR, yang perlu kita hapus itu adalah TR3 ya. Delete. Walaupun yang terbesar itu adalah nilai TR2, karena seperti yang saya jelaskan tadi, nggak harus yang terbesar yang dihapus, karena memungkinkan saat kita menghapus indikator, uji HTMT-nya mungkin bisa lolos, tapi uji reliabilitasnya malah tidak lolos. Balance algorithm, start calculate, masuk pada minima, diskriminan validity. Nah, kalian bisa lihat di sini, PR terhadap IP-nya sudah memenuhi di sini, dan konstruk reliability and validity-nya juga semuanya diterima dan aman-aman saja. Jadi, kita kembali lagi. Jadi itu tadi data yang perlu dihapus, mohon maaf, indikator yang perlu dihapus itu yaitu dari FC terhadap itu ada FC1, FC2, FC4, PV itu ada PV1, EE itu ada EE1, terus pada PP itu ada PP4 dan PP1, untuk di TR terhadap IP itu ada di TR3. Nah, setelah semuanya seperti ini, kita lanjut pada uji, eh, kita tetap ke PLS algoritmnya, kita cek dulu pada bagian cross loading ya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk bagian cross loading itu adalah eh, setiap indikator itu loading tuh konstruk yang diukurkan tersebut nilainya berada pada di atas 0,70. Jadi begini, untuk setiap variabel terhadap variabel tersebut itu nilainya itu harus berada di 0, di atas 0,70. Kalian bisa lihat di sini variabel EE ini nilainya itu adalah 0,898 dan 0,887. Begitu juga seterusnya, kalian bisa lihat dari FC1, FC3, nilainya itu 0,9 dan 0,8, itu HA2, HA3 itu juga 0,9, 0,9. Jadi intinya nilainya setiap variabel itu harus berada di atas 0,70. Baik, selanjutnya itu kita masuk pada inner model. Nah, inner model. Ini inner model yang pertama. Kalau misalnya di sini ada ringkasan dari inner model, yang dimana inner model itu terdiri dari G-Viv, R-square, F-square, body fit, bootstrapping, dan PLS predict. Kita mulai dari uji fit-nya. Kita lihat, kita masuk lagi pada PLS algoritmnya, mohon maaf, pada smart PLS-nya. Kalian masuk ke menu calculate lagi, kita masuk ke PLS algorithm. Nah, kita cari eh, ini dia, correlation statistik atau model Viv-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kita sudah berada di model Viv-nya. Kita pakai yang model list ya, putar model list. Seperti ini, sama saja. Nah, untuk dari tabel ini, seluruh indikator Viv itu memiliki nilai itu yang paling rendah itu adalah 1,14, 1,440, hingga yang terbesar itu 2,373. Jadi intinya nilai Viv itu harus berada di bawah 3 ya nilainya. Intinya tidak boleh berada di atas 3, sekian. Hingga dapat disimpulkan itu bahwa tidak terdapat masalah correlate ya antara indikator dalam model. Dengan nilai Viv yang rendah terhadap seluruh konstruk, model ini tuh dapat memenuhi kriteria evaluasi correlate menurut jurnal Hare et al. 2019. Nah, setelah eh, uji model Viv-nya, kita masuk pada uji R-square-nya. Nah, di sini uji R-square-nya, kalian bisa lihat, pada uji R-square ini adalah konstruk R-square itu memiliki nilai besar
sebesar itu 0,608 dan 0,539. Jadi nilai ini berada di atas 0,50. Intinya untuk R square itu nilainya itu harus berada di atas 0,50 sehingga masuk dalam kategori cukup kuat ya. Artinya secara bersama-sama itu mampu menjelaskan intensi penggunaan ChatGPT atau pada variabel Y, IP sebesar 59% dan perilaku penggunaan ChatGPT sebesar 53,2%. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji R square, kita masuk pada menu F square-nya. Kalian bisa lihat di sini pada menu F square-nya, walaupun ada beberapa nilai yang merah, ini tidak apa-apa. Jadi untuk F square-nya itu berdasarkan jurnal Hare et al. 2016 itu, nilai F square itu digunakan untuk melihat besarnya pengaruh konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Nah, dengan kriteria itu adalah nilai terkecil itu adalah 0,02, 0,15 itu sedang, 0,35 itu besar. Nah, kalian bisa lihat dari hasil pengujiannya ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan memiliki nilai F square di bawah 0,02. Jadi, yang merah-merah itu adalah nilai F square yang kecil, 0,02. Jadi, sehingga pengaruh tergolong sangat kecil atau tidak substansial. Beberapa konstruk menunjukkan pengaruh kecil. Nah, dan tapi ada beberapa konstruk seperti habit, eh, ya, HA terhadap IP dan HA terhadap PP itu eh, perilaku penggunaannya itu mendekati kategori sedang dan trust terhadap intensi pengguna atau TR terhadap IP itu secara sebesar 0,098. Jadi secara keseluruhan hasil ini tuh mengidentifikasikan bahwa sebagian besar itu variabel independen memiliki kontribusi yang relatif kecil dalam menjelaskan variabel dependen pada model penelitian ini. Nah, setelah kita masuk pada F square, selanjutnya itu kita masuk pada menu edit lagi, kita ke calculate, terus kita masuk pada menu PLS predict-nya. Nah, kalau di PLS predict ini, kalau number of fold dan ininya sudah 10-10, berarti kita langsung start calculate saja. Nah, di sini kita lihat yang paling atas ya, dari final result-nya yaitu PLS predict MV summary. Nah, kalian bisa lihat di sini key predict-nya. Nah, dan untuk key square itu harus lebih besar daripada nol ya, yang menunjukkan bahwa model ini memiliki relevansi predik. Hasil pada tabel itu menunjukkan seluruh indikator yang memiliki nilai R square itu yang positif berkisaran hingga yang dari yang terkecil itu 0,39 0,309 hingga yang paling besar itu adalah 0,422. Jadi dapat disimpulkan itu bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap konstruk endogen. Selain itu, nilai PLS SEM, RMSE, dan MAE-nya itu lebih rendah dibandingkan model LM dan IA-nya. Itu artinya memperkuat bahwa model PLS SEM itu memiliki kinerja prediksi yang lebih baik. Setelah kita melakukan uji PLS predik ini, kita ke edit lagi, kita masuk ke calculate, kita masuk pada menu yang pertama lagi, yaitu PLS algorithm, kita start calculate saja. Nah, untuk inner model terakhir itu ada model fit. Nah, kalian bisa lihat di sini model fitnya ada SRMR, DOLS, DG. Nah, jadi dari hasil uji model fit itu menunjukkan bahwa nilai SRMR itu sebesar 0,057 yang berada di bawah 0,08. Jadi untuk SRMR itu harus nilainya itu berada di bawah 0,08 ya, tidak boleh lebih. Sehingga model dinyatakan fit.
Dan nilai di ULS dan di G berada di rentan yang dapat diterima serta perbedaan antara saturated model dan estimate model relatif kecil meskipun nilai NFV sekitar 0,69 yang tergolong moderat. Secara keseluruhan, indikator ini goodness of fit yang menunjukkan bahwa model struktural layak dan dapat diterima untuk analisis yang lebih lanjut. Nah, baik, untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis ya. Nah, di sini kita masuk ke sampel S-nya dulu, lalu kita calculate, kita pilih bootstrapping. Nah, di sini untuk subsampelnya tetap 5.000 ya. Untuk test type-nya kita ubah dari two tail ke one tail. Nah, lalu kita running lagi. Nah, di sini kita masuk ke path coefficient. Nah, di sini ada beberapa yang memang tidak signifikan, namun masih masih terhitung. Di sini ada 12 variabel. Yang pertama itu ada effort ekspektasi pada intensi pengguna. Di sini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, yaitu p-value sama dengan 0,069, artinya kemudahan penggunaan belum cukup kuat memengaruhi niat penggunaan. Lalu di sini yang kedua ada facilitating condition pada intensi pengguna. Di sini berpengaruh negatif dan tidak signifikan, yaitu P-nya sama dengan 0,171 sehingga ketersediaan fasilitas tidak memengaruhi niat penggunaan. Lalu yang ketiga di sini ada facilitating condition terhadap perilaku penggunaan. Nah, ini berpengaruh positif namun tidak signifikan juga. P-value-nya sama dengan 0,335, artinya fasilitas belum berdampak langsung pada perilaku pengguna. Lalu yang keempat di sini ada habit pada intensi pengguna. Di sini berpengaruh positif dan signifikan. Nilai P-nya sama dengan 0,00 yang menunjukkan bahwa kebiasaan kebiasaan kuat mendorong niat penggunaan. Lalu yang lalu yang kelima ada habit perilaku penggunaan. Di sini berdampak positif dan signifikan signifikan juga, yang dimana p-value-nya bernilai 0,00 juga, artinya semakin kuat kebiasaan, semakin tinggi perilaku pengguna. Nah, lalu yang keenam di sini ada hedonic motivation pada intensi penggunaan. Nah, di sini berpengaruh negatif dan tidak signifikan, yang dimana nilai P sama dengan 0,441 sehingga faktor kesenangan bukan menentukan niat penggunaan. Nah, lalu yang ketujuh di sini ada intensi penggunaan pada perilaku penggunaan. Berperilaku di sini berperilaku positif dan signifikan, nilai P sama dengan 0,00 yang menegaskan bahwa niat berpengaruh langsung pada perilaku aktual. Lalu yang ke-8 di sini ada performance ekspektasi pada intensi penggunaan, di mana nilainya berpengaruh positif dan signifikan, nilai P-nya 0,016 yang artinya persepsi manfaat kinerja meningkatkan niat penggunaan. Lalu yang ke-9 ada perceived risk pada intensi penggunaan. Nah, di sini berpengaruh positif namun tidak signifikan juga, di mana nilai P sama dengan 0,429 sehingga risiko yang dirasakan tidak memengaruhi niat penggunaan. Lalu yang ke-10 ada
price value pada intensi pengguna yang dimana berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. P value-nya sama dengan 0,086. Artinya pertimbangan harga belum menjadi faktor utama. Lalu pada social influence yang ke-11 ini, social influence pada intensi penggunaan berpengaruh positif namun tidak signifikan, di mana nilai P sama dengan 0,066 sehingga berpengaruh sosial belum cukup kuat memengaruhi niat. Lalu yang terakhir ada terus pada intens penggunaan berpengaruh positif dan signifikan. Nah, di sini nilainya P sama dengan 0,00 juga menunjukkan bahwa kepercayaan berperan penting dalam meningkatkan niat penggunaannya. Baik, sekian dari inner modelnya. Kita masuk ke robustness check sekarang. Nah, di sini kita kembali eh, tolong buka PPT-nya dulu. Nah, di sini robustness check-nya kita menggunakan kita menjalankan 4 metode. Yang pertama di sini ada CTA-PLS, lalu ada non-linearity, lalu yang ketiga ada endogeneity, lalu yang terakhir ada heterogeneity. Nah, kita masuk ke SEM-PLS-nya lagi. Nah, di sini kita udah tampilan ini, lalu kita masuk di calculate, kita pilih menu CTA. Nah, pada di sini untuk two-tailnya kita mengganti ke one-tail. Lalu kita running. Nah, di sini pada final result kita melihat PE-nya. Nah, lalu kita melihat PR-nya juga. Nah, dari keduanya ini kita mengambil hanya P value, C low, sama C up-nya aja ya. Nah, di sini berdasarkan hasil penguji CTA-PLS dapat disimpulkan bahwa model secara umum menunjukkan tingkat robustness yang baik terhadap perubahan konfigurasi indikator. Nah, di sini karena sebagian besar konstruk facilitating, konstruk, mohon maaf, di sini karena sebagian besar konstruk facilitating, lalu konstruk condition, performance ekspektasi, perilaku penggunaan, dan terus tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara konfigurasi p-value lebih dari 0,05 dan confidence interval melintasi 0 yang 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 mengindikasikan bahwa spesifikasi model bersifat stabil dan tidak sensitif terhadap urutan indikator. Namun, konstruk perceived risk menunjukkan indikasi potensi model sensitif, di mana konfigurasi pertama ini menghasilkan nilai signifikan P sama dengan 0,027 dengan confidence interval sepenuhnya negatif. Sementara konfigurasi alternatif tidak signifikan yang menurut pedoman Hair et al. Mengindikasikan adanya kemungkinan model misspecification atau sensitivitas pengukuran pada konstruk tersebut sehingga perlu kehati-hatian dalam interpretasi dan kemungkinan evaluasi ulang spesifikasi indikator. Nah, lalu kita balik lagi ke SEM-PLS. Nah, di sini kita
kembali, kita menjalankan non-linearity-nya sekarang. Di sini kita milih quadric effect. Nah, lalu pada variabel ini kita mengklik semuanya terlebih dahulu. Nah, lalu kita calculate lagi. Kita memilih bootstrapping. Nah, di sini seperti tadi, lalu kita running. Nah, di sini kita membuka path coefficient. Nah, dari data ini kita hanya mengambil penggunaan QE-nya saja. Di sini ada 12 QE. Nah, di sini berdasarkan pengujian nonlinearity dengan quadratic effect atau QE pada Smart PLS, menurut Haier et al., hasil menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan dalam model bersifat linear. Karena efek kuadrik tidak signifikan, P sama dengan lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hubungan tersebut dapat dijelaskan secara proporsional melalui model linear. Namun demikian, terdapat hubungan nonlinear yang signifikan, yaitu pada facilitating condition terhadap intensi penggunaan, lalu facilitating condition terhadap perilaku penggunaan, dan trust terhadap intensi penggunaan yang ditunjukkan oleh nilai QE signifikan P kurang dari 0,05 ya, seperti pada gambar di sini. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh konstruk tersebut tidak sepenuhnya linear, sehingga peningkatan variabel independen tidak selalu menghasilkan peningkatan yang sebanding dengan pada variabel dependen. Dengan demikian, sesuai rekomendasi Haier et al., pengujian nonlinearitas meningkatkan ketepatan interpretasi model, meskipun analisis linear tetap dominan dalam menjelaskan hubungan antara konstruk. Nah, lalu kita balik lagi di sini. Kita menjalankan endogenetinya. Tapi sebelum kita menjalankan endogeneti, kita mendelete semua yang sebelumnya kita klik tadi. Nah, lalu kita pilih Gaussian copula. Nah, di sini kita mengklik semua variabel terlebih dahulu seperti sebelumnya. Nah, setelah sudah, sini kita calculate lagi. Lalu kita milih bootstrapping. Untuk di sini tetap sama, lalu kita running. Nah, kita pilih path coefficient. Nah, di sini terlihat kita hanya menggunakan GC-nya saja ya. Di sini ada 12 GC lagi. Nah, uji endogeneti ini dilakukan menggunakan Gaussian copula atau GC untuk memastikan apakah hubungan antara konstruk dipengaruhi oleh bias endogen. Menurut Haier et al., hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar efek GC tidak signifikan atau
P lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model secara umum bebas dari masalah endogeneity dan estimasi PLSM dapat diinterpretasikan secara valid. Namun, terdapat beberapa hubungan dengan GC signifikan, khususnya pada facilitating condition terhadap intensi penggunaan dan performance ekspektansi terhadap intensi penggunaan yang mengindikasikan potensi endogeneity pada hubungan tersebut. Oleh karena itu, hasil pengaruh konstruk tersebut perlu diinterpretasikan dengan lebih hati-hati secara keseluruhan sesuai rekomendasi Hare et al. Karena mayoritas hubungan tidak menunjukkan endogeneity, maka model struktural dinilai robust dan hasil pengujian hipotesis tetap dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya kita back lagi. Nah, di sini kita mendelete semuanya dulu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita menjalankan heterogeneity. Nah, di sini kita calculate dulu, lalu kita pilih vmix. Nah, menu vmix di sini untuk number of segmennya kita menjalankan dari 2, lalu kita running. Nah, di sini kita buka ke model selection kriteria. Nah, ini kita copy ke Excel dulu ya, terlebih dahulu. Kita copy ke Excel. Nah, jika sudah di copy, di sini kita balik lagi ke Smart PLS. Nah, sudah. Lalu kita balik ke Smart PLS. Nah, di sini kita kembali lagi. Nah, lalu kita calculate lagi. Lalu memilih mix lagi. Kita menjalankan seperti tadi, namun untuk number of segmennya kita ubah ke 3. Lalu kita running. Nah, kita masuk ke model selection kriteria lagi. Nah, di sini kita copy to Excel lagi. Ini bagian sininya kita hapus saja. Nah, untuk di atas di sini kita menulis segmen 2 dan segmen 3. Lalu kita balik lagi ke stempel S. Balik lagi ke menu sebelumnya. Lalu kita calculate lagi. Dan kita milih vmix lagi. Nah, seperti tadi kita mengubah ke number of segment 4 sekarang. Lalu kita running. Nah, di sini kita memilih model selection kriteria. Nah, kita mengcopy
ke Excel lagi. Nah, seperti tadi di sini yang ininya kita hapus terlebih dahulu. Ini kita tulis segmen 4. Nah, lalu kita balik lagi ke TempelS. Nah, di sini kita mengambil segmen size-nya ya. Kita masuk ke segmen size. Nah, di sini kita menyalin copy to Excel. Kita menyalin dan pindahkan ke Excel ya. Nah, di sini kita masuk ke model selection kriteria dulu ya. Kita melihat. Nah, di sini kita melihat nilai. Nah, di sini kita melihat nilai-nilainya terlebih dahulu ya. Di sini pada heterogeneity kita melihat nilai paling rendahnya itu kita eh, AIC, BIC, CIC, HQ, MDL 5 dan NEC kita melihat nilai yang paling rendahnya. Nah, kita balik ke Excel. Nah, di sini kita taruh di sampingnya aja ya untuk nilai paling rendahnya. Nah, lalu kita di sini di sampingnya kita mengetik rumusnya terlebih dahulu, yaitu sama dengan min lalu segmen lalu segmen 2 sampai segmen 4. Nah, lalu enter aja, dia sudah jadi, ditarik ke bawah sampai di MDL 5. Nah, selanjutnya pada EN di sini pada EN, mohon maaf, pada LN L, EN dan NFI kita menggunakan nilai paling tinggi. Selanjutnya kita mencari membuat melihat LNL, EN dan NFI. Di sini kita menggunakan nilai paling terbesarnya. Ya, untuk rumusnya di sini sama dengan max MAX. Lalu kita menarik dari segmen 2 dan sampai segmen 4. Lalu enter saja. Nah, di sini kita bawa sampai ke NFI saja. Lalu selanjutnya NEC, di sini kita menggunakan yang paling rendah. Untuk rumusnya seperti sebelumnya sama dengan min, lalu segmen 2 sampai segmen 4, lalu kita enter saja. Nah, kita menandai terlebih dahulu yang sudah kita pakai. Nah, ini sudah terlihat nilai yang kita uji. Nah, di sini pengujian heterogeneity dilakukan menggunakan finite mixture atau vmix untuk mengidentifikasikan keberadaan segmen laten dalam sampel air et al. Berdasarkan kriteria evaluasi, model dengan 4 segmen menunjukkan nilai IC, IC3, IC4, BIC, CIC, dan HQ terendah, serta didukung oleh nilai log
livelihood tertinggi sehingga dipilih sebagai solusi segmentasi terbaik. Nah, selain itu, nilai EN dan NFI yang relatif tinggi serta NEC yang stabil menunjukkan kualitas pemisahan segmen yang memadai. Distribusi responden pada 4 segmen relatif seimbang, yang dimana segmen satu di sini terlihat segmen satu sama dengan 34,4%, lalu segmen 2 sama dengan 31,8%, lalu segmen 3 sama dengan 20,8%, lalu segmen 4 sama dengan 13,0%, yang mengindikasikan adanya heterogenitas yang bermakna dalam sampel penelitian. Dengan demikian, sesuai pedoman Haier et al., hasil ini mengkonfirmasi bahwa sampel tidak bersifat homogen, sehingga analisis lanjutan berbasis segmen dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap perilaku penggunaan. Baik, sekian dari materi dari robustness check yang barusan saya jelaskan. Nah, di sini kita masuk ke PPT terlebih dahulu dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan mengenai eh, mengolah data pada Smart PLS, mulai dari outer model, intermodel, hingga ke robustness check. Semoga video yang kita berikan ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih.